subscribe to my channel. Assalam Media TV. Dunia digembarkan oleh kebakaran besar yang melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat, dengan menghanguskan ribuan rumah dan memaksa ribuan orang mengungsi ke tempat penampungan. Berpusat di distrik Pacific Palisades, menyebabkan kepanikan dan kerugian besar di wilayah tersebut dan sekitarnya. Termasuk kawasan elit di Los Angeles dilaporkan hangus dengan cepat tak tersisa. Bahkan api menyebar ke beberapa wilayah sekitar Pacific Palisades seperti Eden, Hurt, hingga Hollywood Hill. Daerah yang dilalap api juga merupakan tempat tinggal para artis ataupun aktor kenamaan, termasuk Paris Hilton, Mandy Moore, Jamie Lee, Billy Crystal, dan Cameron Mathison. Akibat bencana ini, sejumlah acara besar Hollywood yang rencananya digelar dalam waktu dekat terpaksa tunda tanpa batas waktu yang pasti. Bencana ini juga dipicu oleh kombinasi cuaca panas yang ekstrim, angin kencang Santa Ana, dan kekeringan yang berkepanjangan, menjadikan kebakaran di Los Angeles ancaman besar yang terus terulang. Api tidak hanya menghancurkan ribuan hektar lahan, tapi juga memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, kesehatan, masyarakat, serta aktivitas sehari-hari. Kebakaran ini juga tercatat sebagai satu peristiwa terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Dan proses evakuasi masih berlangsung untuk mengidentifikasi lebih lanjut korban-korban yang berjatuhan. Korban tewas yang teridentifikasi 29 orang, telah menghancurkan 6.837 rumah dan area seluas 23.448 hektar. Bencana kebakaran ini sebagai salah satu bencana paling merusak dalam sejarah Amerika. Kebakaran di Los Angeles. Los Angeles, kota impian, kota yang menjadi rumah bagi jutaan jiwa, tempat lahirnya film-film megah dan legenda Hollywood. Namun kota ini juga memiliki sejarah kelam. Di balik gemerlap lampu dan kemewahannya, ada kisah-kisah yang tersembunyi, menunggu untuk diungkap. Malam itu ketika langit berubah merah dan api melalap segalanya, penduduk tahu bahwa ini bukan sekedar kebakaran biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan, dan membakar Los Angeles hingga tak tersisa. Awal mula api meluluh lantakkan Los Angeles. Musim panas di Los Angeles selalu brutal dan tidak bersahabat. Hawa panas membakar kulit, udara kering menyelimuti kota, dan setiap tahunnya kebakaran hutan menjadi ancaman nyata. Namun kebakaran kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Api muncul bukan dari percikan listrik, bukan dari ulah manusia, dan bukan dari panas matahari. Seorang petugas pemadam kebakaran yang pertama kali tiba di lokasi menggambarkan sesuatu yang tak bisa ia percayai. Api itu tidak menyebar seperti biasanya. Biasanya api itu mengikuti arah angin, tapi kali ini aku melihat nyala api melawan angin, bergerak sendiri, seperti sesuatu api bernyawa yang hidup. Saksi mata melaporkan hal yang lebih menyeramkan. Sebelum api muncul, beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di tengah hutan. Dia menatap ke arah kota. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan mata merah, membara, seolah menyatu dengan kobaran api. Kemudian ada suara yang tidak seperti biasanya. Seorang warga bernama Rachel yang tinggal di kota Griffin Park mengaku mendengar nyanyian aneh sebelum kebakaran terjadi.
Itu bukan suara manusia. Itu terdengar seperti bisikan dari dalam bumi, suara yang tidak pernah kita dengar. Dan begitu aku mencoba mencari sumber suara itu, api mulai muncul. Los Angeles bukanlah kota tanpa sejarah. Sebelum gedung pencakar langit menjulang, sebelum Hollywood menjadi pusat dunia hiburan, tanah ini adalah rumah bagi suku Amerika Tongva. Mereka hidup di sini selama ribuan tahun sebelum kedatangan para penjajah. Menurut legenda, suku ini memiliki ritual suci yang dilakukan di tempat yang kini menjadi Griffith Park. Ritual itu untuk menjaga keseimbangan alam, untuk menghormati roh-roh yang melindungi tanah ini. Namun ketika tanah mereka dirampas dan budaya mereka dihancurkan, roh-roh itu menjadi marah. Mereka terkubur dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Dan malam itu seolah mereka bangkit kembali. Seorang dukun yang tinggal di pinggiran kota dikenal sebagai Madame Esmeralda mengatakan bahwa kebakaran ini bukan hanya bencana alam biasa. Ini adalah panggilan, sebuah pesan dari masa lalu. Kita telah melupakan roh-roh yang dulu menguasai tanah ini, dan sekarang mereka menuntut untuk diingat kembali. Di balik bencana Los Angeles ada perkataan yang mengundang bencana dari pemimpin yang seharusnya tidak terucapkan. Beberapa orang mulai menghubungkan peristiwa itu dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan kekuatan dunia yang jauh lebih besar dari kita. Presiden Donald Trump, sebelum ia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Kami akan membuat Gaza dan Timur Tengah seperti neraka di bumi. Kami akan membuat Gaza dan Timur Tengah seperti neraka di bumi jika sandera Israel tidak dilepaskan." Hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell. Kata-kata itu kini bergema kembali di tengah kepulan asap dan nyala api yang menghanguskan Los Angeles. Kata-kata itu berbalik, bukan Gaza atau Timur Tengah yang membara. Justru Los Angeles yang membara berubah jadi neraka bagi ribuan orang penghuninya. Beberapa orang percaya bahwa kebakaran ini bukan hanya sebuah bencana biasa, melainkan manifestasi dari sebuah kutukan. Kebakaran berkembang dari 20 hektar menjadi 200 hektar hanya dalam waktu 20 menit saja. Kerugian ditaksirkan mencapai 922 triliun lebih. Kebakaran melalap Los Angeles usai Presiden terpilih Donald Trump mengancam akan menjadikan Gaza dan Timur Tengah sebagai neraka di bumi bila sandera Israel tidak segera dilepaskan. Ada kepercayaan kuno bahwa perkataan adalah doa. Ketika seorang dengan kekuatan besar mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan kehancuran, ia tanpa sadar membuka pintu dimensi gaib ke sesuatu yang lebih nyata. Dan kini Los Angeles benar-benar membara seperti neraka. Kini Los Angeles terbakar seperti neraka yang pernah diucapkan oleh seorang pemimpin. Wallahu a'lam. Subscribe to my channel. Assalam Media TV. Assalam Media TV.